Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Purwanto PhD dan Bapak Dr. Heri Susanto MSI. Bapak, terima kasih atas waktunya. Izinkan kami dari kelompok 1 akan memaparkan dari sub 3.3 terkait tentang relasi ekuivalen fazi. Bisa disimak. Mungkin ada sedikit koreksi Bapak Ibu yang ada di sini nanti untuk karena kenapa ini tadi dari kesekian kita diskusi ternyata ada beberapa yang typo seperti itu. Jadi tambahannya nanti juga akan saya upload kembali. Kemudian berikut pada bagian ini kita memfazikan konsep relasi ekuivalen dan menyelidiki sifat-sifatnya secara mendalam. Dalam bagian ini kita mengasumsikan R adalah relasi fazi pada X. Definisi 3.5. Jika R X, X ya sama dengan 1 untuk setiap X anggota dari semesta X, maka R disebut dengan relasi refleksif. Deskripsinya, jika X itu semestanya berhingga dan R sama dengan RIJ dengan urutnya N kali N, sifat refleksi mengimplikasikan bahwasanya RII sama dengan 1, dengan I sama dengan 1, 2, sampai dengan N. Artinya apa di sini? Untuk memeriksa R itu, relasi itu disebut dengan relasi refleksif, maka cukup kita melihat dari semua elemen pada diagonal utamanya. Jadi semua diagonal utamanya misalkan N kali N, maka R11 sama dengan 1, R22 sama dengan 1, R33 sama dengan 1, dan seterusnya. Berikut kita berikan deskripsi contohnya. Contoh pertama, relasi kesamaan fazi pada objek. Misalkan X semesta dengan beranggotakan A, B, C adalah himpunan 3 objek. Dengan relasinya, relasi fazi mirip dengan pada X. Matrik relasi fazi R diberikan sebagai berikut. Dengan matrik yang diberikan, maka kita lihat di situ R11 atau R A berelasi dengan A itu kan sama dengan 1. Ya Bapak Ibu, karena di sini menunjukkan bahwasanya objek A itu sepenuhnya mirip dengan objek A. R122, oke. Jadi di sini R22, RB, B ya sama dengan 1. R33 juga sama dengan 1. Artinya karena di sini untuk N kali N-nya itu 3 kali 3, maka kita harus S11-nya 1, R22-nya 1, R33-nya 1. Maka di sini karena sudah memenuhi tersebut, nilai semua diagonal utama sama dengan 1, maka relasi fazi mirip dengan ini bersifat refleksif. Selanjutnya, proposisi 3.5. R bersifat refleksif jika dan hanya jika, karena di bukunya tertera if and only if seperti itu ya. Jika untuk setiap alfa anggota dari 0 sampai dengan 1, maka R alfa kat itu juga bersifat refleksif. Karena jika dan hanya jika, maka kita harus membuktikan dua arah. Arah yang pertama, jika refleksif, maka untuk setiap alfa anggota dari 0 sampai 1, maka alfa kat juga bersifat refleksif. Jadi di sini diketahui R bersifat refleksif. Kalau R bersifat refleksif dengan definisi tadi, kita memiliki R X, X sama dengan 1 untuk setiap X anggota semesta. Akibatnya untuk setiap alfa anggota 0,1, maka R X, X sama dengan 1 itu lebih dari sama dengan alfa, karena alfanya alfanya dari 0 sampai dengan 1, maka R X, X-nya pasti 1 lebih dari sama dengan alfa. Karena R X, X-nya ini lebih dari sama dengan alfa,
maka X, X sesuai dengan teori yang sebelumnya, konsep yang sebelumnya, bahwasanya X, X itu merupakan anggota dari L alpha cut untuk setiap X anggota semesta, sehingga dapat dikatakan R alpha cut itu bersifat refleksif. Untuk arah yang ke kiri, jika diketahui alfa anggota dari 0 sampai sama dengan 1, R alpha cut bersifat refleksif, maka R refleksif. Jadi di sini kebalikan dari yang tadi ya Bapak Ibu. Jadi di sini diketahui setiap alfa anggota dari 0 sampai dengan 1, R alpha cut bersifat refleksif. Turun Bu. Kita akan membuktikan R-nya bersifat refleksif. Karena untuk setiap alfa anggota dari 0 sampai dengan 1 R alpha cut bersifat refleksif, maka untuk setiap X anggota semesta dan untuk setiap alfa anggota 0 sampai dengan 1, maka X, X itu anggota dari R alpha cut. Karena anggota dari L alpha cut, maka berarti R, X, X itu lebih dari sama dengan alfa. Untuk alfanya dari 0 sampai dengan 1. Oke, kita tahu sendiri bahwasanya untuk relasi fasi itu kan nilai keanggotaannya dari 0 sampai dengan 1. Ya, jadi di sini kita dapatkan ini ya Bapak Ibu ya. Dan kita tahu sendiri bahwasanya derajat keanggotaannya dari alfa itu dari 0 sampai dengan 1. Lantas ya. Oke. Kalau R 0,2, maka di sini kita dapatkan X, X lebih dari sama dengan 0,2. Kalau L 0,5 juga sama. Dan seterusnya. Nah, padahal kita tahu sendiri bahwasanya untuk nilai nilai alfa ini kan dari 0 sampai dengan 1. Berarti di sini misal ini 0 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini 1. Kemudian ini di antara nilainya ini di sini semua. Nah, padahal untuk nilai dari ini nilai R, X, X ke sini. Padahal untuk nilai dari nilai alfa sendiri itu untuk derajat keanggotaan dari fasi itu adalah dari 0 sampai 1. Maka di sini irisannya ada di sini ya Bapak Ibu ya. Maksimalnya di sini ya. Jadi satu-satu kemungkinan adalah R, X, X itu nilainya pasti 1. Satu-satunya nilai yang mungkin. Sehingga karena R, X, X untuk setiap X anggota semesta, maka berdasarkan definisi dari F refleksif, maka bisa dikatakan, bisa disimpulkan bahwasanya bukti ke kiri itu sudah terpenuhi. Dari dua bukti tadi, maka dari proposisi 3.5 terbukti. Ini sebagai contoh untuk mendeskripsikan tersebut. Di sini diberikan misalkan X-nya adalah semestanya himpunan beranggotakan A, B, C. R-nya adalah relasi fasi pada X yang direpresentasikan dengan matriks demikian. Kita melihat beberapa nilai alpha cut Bapak Ibu. Misalkan kita ambil nilai alpha cut-nya adalah 0,5. Maka dari matriks itu untuk R alpha cut-nya 0,5 adalah 110, 111, 011. Begitu juga untuk nilai alpha cut yang lain 0,8. Kalau kita lihat dulu Bapak Ibu dari untuk alpha cut-nya 0,5. Karena R11-nya 1, R22-nya 1, R33-nya 1, maka R alpha cut R dengan alpha cut-nya 0,5 itu bersifat refleksif. Kita coba juga untuk L alpha cut-nya sama dengan 0,8. Ternyata juga memenuhi dengan alpha cut-nya 0,8 itu bersifat refleksif karena semua diagonal utamanya 1. Ketika R alpha cut-nya sama dengan 1,0 juga sama.
ternyata juga bersifat refleksif. Ini juga bisa Bapak Ibu bisa dicoba untuk sembara alfakad dari 0 sampai dengan 1. Nanti bisa disimpulkan sendiri bahwasanya karena RR refleksif, maka untuk setiap alfakad juga bersifat refleksif seperti itu. Ini hanya contoh tapi tidak membuktikan, hanya mendeskripsikan saja. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan Bu Esti. Saya lanjutkan. Terkait dengan definisi 3.6, jika setiap X, Y elemen himpunan semesta, Rxy sama dengan Rzx, maka R disebut relasi simetris fasi. Di sini jelas bahwa R simetris jika R itu sama dengan R inverse. Berdasarkan proposisi 3.1, ada yang mempresentasikan kalau nggak salah bubur. R inverse itu sama dengan R transpose. Pak Sanda. Oh, Pak Sanda. Oleh karena itu R adalah relasi simetris jika dan hanya jika R adalah matrik simetris. Ini kami beri contoh. Di situ misalkan kita memiliki X sama dengan X himpunan yang anggotanya A, B, dan C, dan kita mendefinisikan relasi fasi R dengan elemen-elemen Rx-nya adalah RAA, RAB, RAC dan seterusnya, yaitu 1, 0,8, 0,5, 0,8 dan sampai 1 di sini. Di sini merupakan relasi simetris karena Rxy sama dengan Rzx untuk setiap X, Y elemen X. Bapak Ibu bisa diperhatikan di matriks 1 di situ yang sebelah kanan. Kalau kita cari RAB itu sama dengan RBA, yaitu 8. Ini bisa dicek. Oke, kalau spidol aja ya. Kalau saya punya 1, 0,8, 0,5, 0,8, 1, 0,7, 0,5, 0,71. Kalau dikatakan simetris itu kan Rxy sama dengan Rjx, Yx di mana untuk setiap X, Y elemen X. Kenapa sih? Ini anggota X. Bapak Ibu bisa perhatikan kalau kita mencari RAB itu sama dengan RBA. Di situ berapa Bapak Ibu? 0,8. Di sini 0,8. Jadi kalau saya mencari RAC sama dengan RCA sama dengan 0,5. 0,5. Kemudian kalau saya cari RBC sama dengan RCP, nilainya adalah 0,7. Kemudian RAA sama dengan RAA, RBB sama dengan RBB, maka di sini adalah simetris. Itu contohnya. Lanjut dengan sampai ketemu ini. Kemudian kita coba mencari Rzx. Rzx-nya itu inverse-nya. Inverse itu adalah nilainya 1, 0,8, 0,5, 0,8, 1, 0,7, 0,5, 0,1. Ternyata nilainya sama. Seperti disampaikan definisi tadi, maka R itu sama dengan R inverse-nya. Ketika R-nya itu simetris, ternyata R-nya itu sama dengan R inverse. Nah, kita coba mencari transpose karena di proposisi 3.1 bahwa R inverse sama dengan R transpose dengan himpunan berhingga pastinya. Di situ kita menentukan dengan memindahkan posisi ya dari baris ke kolom untuk mencari transposnya, nilainya ternyata sama dengan R inverse. Sehingga kita memperoleh R inverse-nya itu sama dengan R transpose. Jadi dari definisi ini, dari contoh ini kita bisa melihat bahwa memang ketika R-nya itu simetris, memang R-nya sama dengan R inverse, dan R inverse itu sama dengan R transpose untuk berhingga, untuk himpunan yang berhingga. Kemudian untuk contoh 4, kita coba mencari yang tidak simetris.
ketika RXY-nya itu sama dengan 1, 0,8, 0,5, 0,7, 1, 0,6, 0,4, 0,9, dan 1, kita melihat bahwa di situ RAB sama dengan 0,8 dan RBA-nya sama dengan 0,7. Maka di sini ada X, Y elemen X, di mana RXY tidak sama dengan RYX, sehingga R-nya tidak simetris. Karena simetris ini harus berlaku setiap X, Y elemen X. Ketika kita mendapatkan satu saja RAB tidak sama dengan RBA, maka untuk matriks ini tidak simetris. Kemudian diperhatikan, ternyata ketika kita mencoba mencari inverse-nya, nilainya tidak sama. R-nya tidak sama dengan R inverse. Maka di sini dari definisi ini berlaku jika hanya jika ini bisa berlaku bahwa ketika R-nya simetris, jika hanya jika R-nya sama dengan R inverse. Ketika ini tidak simetris, ternyata memang R-nya tidak sama dengan R inverse. Kemudian untuk proposisi 3.6, R adalah simetris jika dan hanya jika setiap alfa elemen dari rentang 0 sampai 1, R alfa cut adalah simetris. Bukti yang ke kanan, jika R-nya simetris, maka setiap alfa cut-nya elemen dari rentang 0 sampai 1, R alfa juga simetris. Kita misalkan, R adalah relasi simetris. Artinya, sesuai dengan definisi tadi, setiap X, Y elemen X, kita memiliki RXY sama dengan RYX. Dari definisi 3.6. Kemudian untuk setiap alfa cut-nya itu elemen dari rentang 0 sampai 1, kita mendefinisikan bahwa R X, Y-nya lebih dari atau sama dengan alfa cut. Ini yang mempresentasikan sepertinya juga Pupur ya. Yang ini Pupur. Kemudian dari notasi ini kita peroleh definisi adalah R alfa sama dengan himpunan pasang berurutan X, Y, di mana RXY-nya lebih besar sama dengan alfa. Akan ditunjukkan bahwa R alfa cut adalah simetris karena kita membuktikannya ke kanan. Ambil sembarang X, Y, elemen R alfa, ini berarti RX, Y lebih besar sama dengan alfa. Karena R-nya simetris, maka RXY sama dengan RYX dari definisi tadi. Akibatnya RYX-nya lebih dari atau sama dengan alfa. Jadi YX-nya pasti juga elemen dari R alfa. Sehingga dengan demikian bahwa X, Y elemen R alfa, maka Y, X elemen R alfa. Ini membuktikan bahwa R alfanya adalah simetris. Kemudian yang ke kiri, jika setiap alfa elemen dari rentang 0 sampai 1 R alfa cut-nya adalah simetris, maka R-nya simetris. Misalkan setiap alfa elemen dari rentang 0 sampai 1 R alfanya adalah simetris, ini berarti bahwa setiap alfa untuk setiap alfa, jika X, Y-nya elemen R alfa, maka Y, X-nya elemen R alfa. Dari definisi simetris tadi. Untuk membuktikan R-nya simetris, kita harus menunjukkan bahwa RXY itu sama dengan RYX untuk setiap X, Y elemen X. Diambil sembarang X, Y elemen X dan dimisalkan alfanya sama dengan RXY. Karena X, Y-nya elemen R alfa, maka dari definisinya kita peroleh R alfa itu himpunan yang anggotanya pasang berurutan X, Y, di mana RXY lebih besar atau sama dengan alfa. Karena L alfa adalah simetris, maka Y, X elemen R alfa, ini berarti bahwa RYX-nya lebih besar atau sama dengan alfa, di mana dari pemisalan tadi sama dengan RXY. Dan ini berlaku sebaliknya. Karena YX elemen R alfa dan R alfa adalah simetris, maka X, Y elemen R alfa. Ini berarti bahwa RXY lebih besar atau sama dengan RYX, dan sebaliknya maka diperoleh RXY sama dengan RYX. Sehingga terbukti bahwa jika setiap alfa elemen dari rentang 0,1 R alfanya adalah simetris, maka R-nya simetris.
dari pembuktian kiri ke kanan di sini, maka dapat dibuktikan bahwa terbukti bahwa R adalah simetris jika dan hanya jika setiap alfa elemen dari rentang 0 sampai 1 R alfanya simetris. Kita memperhatikan dari contoh 5, misalkan kita memiliki X-nya adalah himpunan dengan anggota A, B, C dengan R-nya di situ 0,2, 0,7, 3 kali 3 ya matriksnya. Relasi R-nya adalah simetris karena RXY-nya sama dengan RYX untuk setiap XY. Seperti tadi kita cermati bahwa RAB itu sama dengan RBA. Di situ ketemu 0,7. Kemudian RAC sama dengan RCA sama dengan 0,8, RBC sama dengan RCB sama dengan 0,6. Di mana RAA ya sama dengan RAA yaitu 0,2, RBB sama dengan 0,2 dan RCC sama dengan 0,2. Untuk setiap alfa elemen dari rentang 0 sampai 1 kita mendefinisikan relasi fasi R alfakat sebagai R alfakatnya adalah himpunan yang anggotanya berpasangan X, Y di mana RXY-nya lebih dari atau sama dengan alfa. Kita misalkan alfanya 0,6. Maka R alfanya R,06-nya kan ketemunya 0 karena di situ 0,2. Kemudian 0,71, 0,8-nya 1, 0,7-nya 1, 0,2 0. 0,6-nya 1, kemudian 0,7-nya 1, 0,6 1, 0,21. Kita transposkan 0 maaf. Kita transposkan, kita peroleh transposnya adalah sama ternyata. Maka R 0,6 adalah simetris karena R 0,6 sama dengan R transpos dari 0,6. Untuk selanjutnya dijabarkan oleh Bu Sandra. Baik, kita lanjut ke definisi 3.7. Di sana tertera bahwa jika R memuat R kuadrat, maka R disebut relasi transitif. Kita perlu ingat kembali materi yang lalu, minggu lalu, bahwa R kuadrat itu jika dalam relasi fazi bermakna R komposisi R dengan operasi bulat kecil ya. Kemudian kita tahu berarti masih mengulas materi sebelumnya, sehingga dengan syarat R memuat R kuadrat berarti kita harus memastikan setiap anggota pada matriks yang didefinisikan oleh relasi R selalu lebih dari atau sama dengan R kuadrat untuk setiap anggota dari matriksnya. Contoh 6, di sini diberikan himpunan X yang anggotanya X, Y, Z. Kita mendefinisikan relasi fazi R yang didefinisikan sebagai R dalam bentuk matriks seperti ini: 11,0,7, 11,0,7, 0,7, 0,7 dan 1 untuk setiap anggota X, Y, Z-nya anggota himpunan bilangan real, anggota R. Untuk mengulas, apakah R ini pada contoh 6 masuk tadi sifat Pak Ferry apa? Simetri, reflektif. Nah, untuk mengulas sedikit, karena di ekuivalen ini akan memberikan 3 syarat. Satu relasi itu dia ekuivalen atau tidak. Nah, jadi karena sudah 2 sifat tadi yang dijabarkan, yang pertama sifat refleksif, yang kedua sifat simetri. Nah, sebelum ke transitif, kita cek R ini apakah dia refleksif hanya dengan sekali lihat. Karena syaratnya sama satu ya. Diagonal utama itu harus sama dengan 1. Nah, secara kasat mata dari sini karena diagonal utamanya semua adalah 1, berarti R yang dalam contoh 6 ini dia adalah relasi yang bersifat refleksif. Nah, apakah dia bersifat simetris? Nah, apakah ya? Ya. Oke. Sudah bisa menyambungkan ya? Dari mana kita tahu dia simetris? Nah, ditranspos sama, kemudian setiap unsur yang
berbalikan ya, XY dengan YX nilainya sama, kemudian inverse-nya juga akan bernilai sama ya. Meskipun tidak saya tuliskan, karena di sini contoh sebenarnya untuk transitif. Baik, nah sekarang apakah dia transitif? Kita cek bersama. Kita harus cek dulu R kuadrat atau R komposisi R. Semoga masih ingat. Harusnya masih ingat nih. Di sini saya punya R. Oh, kelihatan. Oke, kita harus cek dulu R kuadrat seperti yang tadi telah disampaikan dan mengulas materi lalu. R kuadrat adalah hasil komposisi R terhadap R. Maka kita cari satu nol tujuh. Oke, masih ingat untuk komposisi? Apa yang dioperasikan? Kita ceknya di baris ya untuk matriks yang pertama, kemudian kita menggunakan kolom untuk di R yang kedua. Kita gunakan apa? Minimum, good. Minimum 1, oke. Kita gabungkan dengan 1 minimum 1, kemudian 07 dengan 07. Kemudian ini sama. Kita langsung aja ya. Oke, berarti 1 minimum 1, kemudian 1 dan 0,7. Ketika di join kan, kita ambil maksimum adalah 1, kemudian ini 1, kemudian 0,7. Oke, yang kolom kedua 1, 0,7. Kemudian 0,7 1. Kita peroleh R kuadrat sama dengan 1107, 1107, 0,7, 0,7, 0,7 dan 1. Kita cek satu persatu setiap elemen ini terhadap R yang semula. Apakah sama? Apakah lebih dari atau sama dengan? Kebetulan ini sama ya. Berarti di sini terjadi bahwa dia lebih dari atau sama dengan R kuadrat. Syarat yang ditunjukkan dari definisi 3.6. Next. 3.7. Nah, bagaimana, apakah semua relasi yang kita komposisikan atau semua relasi itu pasti bisa memenuhi sifat transitif? Saya ada tambahan contoh 6.1. Di sini kita memiliki himpunan X yang anggotanya A, B, C. Kemudian didefinisikan relasi fasi dalam himpunan dalam matriks S, yaitu bisa tolong dibantu 107. Oke, next. Oke, kalau kita cek S ini dia reflektif ya. Kemudian apakah dia simetris? Dia tidak simetris. Ada anggota yang tidak sama ya. Nah, di AB dengan BA itu tidak sama. Nah, apakah yang tidak simetris ini juga tidak transitif? Kita cek, kita lihat dari S kuadrat itu sama dengan S bundaran S dengan cara yang sama, maka kita temukan 1, 0,7, 0,4, 0,8, 1 oke, 0,9 0,6 0,6,
1. Oke, dari sini kita lihat bahwa apakah semua elemen pada S kuadrat itu selalu kurang dari sama dengan S? Ada yang lebih besar, yang mana? Oke, kita cek yang ini dengan ini. Di sini menunjukkan bahwa ada anggota dari S yang dia seharusnya lebih dari S kuadrat, ternyata di sini dia tidak lebih dari SAB ya. Jadi di sini ada 0,5 anggota S yang tidak lebih dari S kuadrat. Jadi dia bukan transitif. Oke. Berikutnya, proposisi 3.7, R dikatakan transitif jika dan hanya jika untuk setiap X, Y, Z anggota R, X, Y, X, Z lebih dari atau sama dengan R, X, Y, mid R, Y, Z. Dari sini kita akan membuktikan dua hal. Yang pertama, bukti ke kanan, R transitif, jika R transitif maka untuk setiap X, Y, Z itu selalu berlaku R, X, Z lebih dari sama dengan R, X, Y mid R, Y, Z. Dan yang kedua sebaliknya, untuk setiap X, Y, Z anggota X, R, X, Z itu lebih dari atau sama dengan R, X, Y mid R, Y, Z, maka R itu transitif. Oke, untuk bukti yang pertama bisa dicermati di situ kita memiliki R transitif ya, artinya N transitif sesuai dengan definisi berarti R itu memuat R kuadrat yang artinya untuk setiap XZ anggota X, R XZ itu selalu lebih dari atau sama dengan R kuadrat XZ. Itu sudah terdefinisi dan tergaransi sesuai dengan definisi 3.7. Kemudian apa maknanya R kuadrat? Kita menggunakan definisi komposisi. Di situ adalah gabungan dari semua mid dari RXY dengan RYZ karena dia adalah komposisi, maka dari X ke Y dilanjutkan dari Y ke Z. Kemudian makna dari gabungan semua mid itu kita artikan sesuai dengan konsep yang sebelumnya bahwa maksimum dari minimum RXY dan RYZ. Berarti untuk jika R itu transitif akan berlaku RXZ lebih dari atau kurang dari lebih dari atau sama dengan maksimum dari minimum RXY dan RYZ. Sebentar. Oke, kita tahu bahwa karena RXZ itu maksimum dari minimum RXY dan YZ, maka RZ itu selalu lebih dari atau sama dengan setiap nilai Y. Karena yang maksimum yang kita ambil itu kan pada nilai Y-nya ya. Kemudian kita ambil sembarang Y, saya misalkan di sini Y itu sama dengan Y0. Tidak nyala, masih ya. Maka RXZ itu lebih dari sama dengan minimum dari XY0 dan RY0Z. Nah, karena Y0 itu sebenarnya adalah satu nilai Y tertentu yang sudah kita tentukan tadi, maka untuk sembarang Y yang dipilih akan berlaku pada RXZ lebih dari atau sama dengan minimum dari RXY dan RYZ untuk setiap XYZ anggota R. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa R itu jika R-nya transitif maka RXZ lebih dari sama dengan RXY dan RYZ. Bukti yang kedua ke arah sebaliknya, jika RXZ itu lebih dari RXY dan RYZ, maka R itu pasti transitif.
Baik, perhatikan bahwa X, Y, Z tadi anggota dari X ya, yang sudah kita definisikan di awal, maka di situ berlaku RXZ lebih dari sama dengan RXY dan RYZ. Artinya RXZ ini akan lebih dari atau sama dengan minimum RXY dan RYZ. Karena berlaku untuk setiap Y anggota X, maka RXY ini akan tetap lebih dari atau sama dengan maksimum dari minimum RXY dan RYZ. Kenapa kok selalu lebih dari maksimum? Karena berapapun minimum yang diambil oleh RXY dan RYZ ini, pasti RXZ dan RXZ ini selalu lebih dari atau sama dengan minimum dari mid yang diambil dari XY dan YZ. Jadi RXZ ini dijamin dia pasti akan lebih dari atau sama dengan maksimum dari minimum RXY dan RYZ. Atau dari definisi ini, maksimum dari minimum RXY dan RYZ itu mengartikan bahwa itu sama dengan R komposisi R untuk XZ. Berarti RXZ ini lebih dari atau sama dengan minimum RXY dan RYZ. Nah, dari bukti 1 dan 2, maka terbuktilah proposisi 3.7. Baik, kita ke contoh untuk memperjelas. Kalau tadi di definisi itu kita menggunakan R kuadrat, bahwa R itu transitif, jika R memuat R kuadrat, maka R itu transitif. Di proposisi ini, kita hanya mengecek pada apakah R ini selalu lebih dari atau sama dengan RXY dan RYZ. Jadi kalau kita buat misalkan R itu seperti pada layar, saya pakai kayaknya sama ini ya. Oh enggak, tidak sama. Pakai contoh. Satu nol nggak sama. 0,7. 0607. Kebalik 0,7 0,6. 1,7 0,6. Yang bawah? Nih. Oh. Ya. Yang itu. Yang bawah? 0,6 0,6. Oke. Kita di sini harus mencari bahwa RXY mid RYZ itu harus lebih dari R ini lebih dari, apakah RXZ itu lebih dari RXY dan RYZ. Oke, kita cari. Kenapa? RXY ya? Harusnya Gini ya? RYZ. Oh iya, ini copy. Iya. Oke, bisa langsung kita tentukan? Iya. Kalau kita mencari mid dari dua matriks, berarti yang kita operasikan yang mana? Berbeda dengan komposisi ya. Sambil mereview yang kemarin, kalau komposisi kan berarti baris dengan kolom, seperti kita melakukan operasi perkalian matriks. Kalau kita mencari mid, posisi yang sama, berarti 1 dengan 1. Oke, berarti kita lakukan di posisi yang sama. Kalau di sini 107 06 0,7 1 0,6 0,6 0,6 dan 1. Apa? Oke, berarti posisi yang sama, artinya kalau 1 ini dengan ini ya. Berarti hasilnya adalah 1 dengan 1, minimumnya adalah 1, kemudian 07 06 0,6
Oke, dari sini kita punya bahwa RXZ ini sama lebih dari atau sama dengan sama RXZ. XY sendiri, RXZ sendiri. Iya. Oke. Sudah. Iya. Benar ya? Harusnya harus ada dua, itu kok sama ya? Kok sama? Kok sama? Iya. RXY harusnya dua, diketahui dua, RXY, XYZ. Beda harusnya. Harusnya beda. Kok sama ya? Iya. Harusnya matriksnya tidak Beda, sama ini. nggak sama. Oke, kita buat matriks yang berbeda. Tapi syaratnya apakah dia sama? Iya. Berarti R dengan R kan? Betul. Kalau komposisi kan berarti harus dengan kolom. Kolom. Bukan entry ke entry. Oh bukan, Bukan ini masalah tuh itu. tadi maunya ke konjungsi, jadi kita ke proposisi. Bukan ke proposisinya, ini. ke proposisinya. Di proposisi, Proposisi itu mungkin bukan di agak naik ya. definisi. Iya. Cuman kayaknya Bukan contohnya ini kurang. definisi. Komposisi. Iya. Di sini kan ada proposisi. Kita pakai ini. eh, Proposisi 3.7. Kalau RXZ itu lebih dari RXZ itu lebih dari atau sama dengan RXY Iya. dan RYZ. Berarti harusnya kan menggabung ada dua Iya. relasi, Iya, kemudian beda, digabungkan ketemulah RYZ. betul. XZ. Betul. Ini yang contohnya yang kurang ya. Mohon maaf. PR. Nanti direvisi di contoh. Ya, jadi contohnya harusnya ke R. Kita cari RXY dulu, XZ terlebih dahulu, kemudian XY, RYZ. Kemudian dari sini baru kita lihat apakah RXY dengan RYZ itu dia kurang dari atau sama dengan RXZ. Oh ya. Ya, biar dilanjut dulu di proposisi 3.8. Oke. Terima kasih. Nanti untuk yang contohnya kita perbaiki di kita akan submit kembali di forum. Terima kasih. Kita lanjutkan di proposisi 3.8. Tadi sudah ada proposisi terkait tentang R transitif. Kalau yang 3.8 ini untuk R alfakat. R bersifat transitif jika dan hanya jika untuk setiap alfa anggota dari 0 sampai dengan 1 R alfakat bersifat transitif. Jadi di sini karena if and only if atau jika dan hanya jika, maka jika kita buktikan dua arah. Arah pertama, jika R bersifat transitif, maka berlaku untuk setiap alfa anggota dari 0 sampai dengan 1 R alfakat bersifat transitif. Jadi di sini kita misalkan ada R bersifat transitif dengan E, Y anggota dari L alfakat dan Y, Z anggota dari L alfakat untuk sembarang alfa dari 0 sampai dengan 1. Karena demikian, maka tadi kan E, Y itu anggota dari R alfakat, maka hal ini berarti R, E, Y mana? Mana ini aja? Saya ulangi lagi, karena E, Y anggota dari L alfakat, maka R, E, Y lebih dari sama dengan alfa. Begitu juga karena Y, Z itu anggota dari L alfakat, maka R, Y, Z lebih dari sama dengan alfa. Kita kembali lagi ke proposisi 3.7. Bisa enggak itu? Enggak bisa, Bu. Kurang depan. Kembali lagi ke enggak bisa, Bu. Iya.
Pahala saya kurang. Oke. Amalannya Kembali lagi ke proposisi 3.7 ya Bapak Ibu, bahwasanya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Chandra, ada proposisi 3.7 R dikatakan transitif jika untuk setiap X, Y, Z itu anggota dari X, R, X, Z lebih dari R, R, X. Aduh. Ini ya. Ya apa? Ini. Nah, dari sini ya, dari proposisi kita kembali lagi ke sini 3.7 R dikatakan transitif jika dan hanya jika untuk setiap X, Y, Z anggota dari semesta R, X, Z lebih dari atau sama dengan R, X, Y, mid R, Y, Z. Kembali lagi ke proposisi 3.8 yang akan kita buktikan. Oke, bawa lagi. Nah, dah cukup. Ke atas Bu, ke atas. Masih kaitan ini loh. Ah ini. Kemudian perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, karena ini tadi kan lebih dari sama dengan alfa, lebih dari atau sama dengan alfa, maka R, X, Z itu pasti lebih dari atau sama dengan dari minimumnya. Dari minimum ini dan ini pasti ini lebih dari. Ya, jadi bisa dikatakan R, X, Z itu lebih dari atau sama dengan minimum dari R, X, Y dan R, Y, Z. Lebih dari atau sama dengan alfa. Dari sini karena R, X, Z lebih dari sama dengan alfa, maka ini ada R-nya ini, kebalik ada R-nya. Iya. Ini R di sini Bu, di sini. Nah, R, X, Z. Ya. Berarti X, Z itu anggota dari R alfakat. Dari sini terbukti untuk yang putih ke kanan. Hal ini menunjukkan bahwasanya R alfakatnya transitif. Lanjut ke bukti ke kiri, yang mana jika untuk setiap alfa anggota dari 0 sampai dengan 1 R alfakat transitif, maka berlaku juga R bersifat transitif. Karena di sini kita asumsikan untuk setiap alfa anggota dari 0 sampai dengan 1 R alfakat bersifat transitif, ya. Kita misalkan alfanya sama dengan ini R, X, Y mid R, Y, Z, ya. Sehingga kita dari sini ya kita peroleh bahwasanya R, X, Y itu anggota dari R alfakat, juga Y, Z juga anggota dari L alfakat. Karena R alfakat itu bersifat transitif, maka R, X, Z lebih dari sama dengan alfakat dan berlaku demikian. Dan berdasarkan dari proposisi yang 3.7 sebelumnya tadi, maka R bisa dikatakan transitif. Bukti ke kanan, bukti 1 dan 2 ke kanan dan ke kiri terbukti, maka proposisi 3.8 terbukti. Ini ada sedikit contoh 8 ya. Misalkan diketahui relasi fasi R menunjukkan derajat pertemanan antara orang-orang dalam satu kelompok belajar. Sebut saja di sini ada Roy, Chan, Sita dan Pur. Demikian. Kita akan memeriksa apakah R ini bersifat transitif. Kita nanti juga bisa menggunakan proposisi 3.8 dan juga menggunakan proposisi 3.7. Kalau menggunakan proposisi 3.7, maka demikian, kita harus membuktikan demikian. R, X, Z itu lebih dari sama dengan R, X, Y mid R, Y, Z. Untuk setiap X, Y, Z anggota dari semesta. Contohnya kita ngambil untuk X, Y-nya Sita dan Roy. R, Sita dan Roy itu kan di sini Sita, Roy 0,3 ya. Ya, mungkin nggak seberapa dekat awalnya ya. Kemudian kita bandingkan ya. R, Sita, Roy, kalau R, Sita Pur, Sita sama Pur 0,8 ya. Oke, mungkin karena sama-sama perempuan. R Pur sama Roy 0,4.
Di sini minimumnya dari 0,8 dan 0,4 itu 0,4. Nah, kita ketahui bahwasanya dari sini jadi ini X, Y, Y, Z, X, ini XZ, ini XY, YZ ya. Dari sini bahwasanya RXZ-nya itu kurang dari 0,4. Maka dari proposisi 3.7 ini R ini tidak transitif. Bagaimana kalau kita menggunakan proposisi 3.8 yang mana untuk setiap alfa cut-nya dari 0 sampai dengan 1, tapi kita di sini hanya memeriksa beberapa ya Bapak Ibu, nanti selebihnya bisa diperiksa sendiri. Untuk ambil saja untuk alfa cut-nya adalah 0,7. Yang masuk dari R 0,7 di sini adalah cita-cita, pastikan dirinya sendiri ya. Oke. Kemudian pur, can, roy, sita pur sita, pur can pur, can roy can, seperti itu. Ke bawah, atau kalau misalkan kita turun tadi. Bawah. Ya, ini. Atau kalau kita deskripsikan dalam bentuk matriks seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita bisa memeriksa bahwasanya zeta pur anggota dari, misalkan kita ngambil dari X Y-nya ya, X-nya adalah zeta, Y-nya adalah pur. Zeta pur itu anggota dari R alpha cut-nya 0,7. Pur can itu anggota dari L alpha cut 0,7, akan tetapi XZ-nya zeta can bukan anggota dari R alpha cut 0,7. Maka dari sini untuk R alpha cut 0,7 tidak transitif. Lantas yang lainnya bagaimana, bisa dicoba sendiri ya. Itu kalau kita menggunakan proposisi 3.7 dan 3.8. Next. Nah, ini juga berkaitan dengan kelompok yang kedua, Bu Pur dan Pak Asegaf, dan juga berkaitan dengan kelompok 4 kemarin, Pak Rohim dan Bu Sita. Yang mana ada transitivitas fazi yang mana disebut dengan T transitivitas. T-norm ya, norma triangular ya. Di awal ini saya ngambil dari makalah kelompok 2, bahwasanya definisinya triangular norm itu adalah suatu fungsi T yang memetakan dari 0 sampai 1 dengan 0 sampai dengan 0,1 ya, 1 seperti itu, memiliki syarat-syarat demikian. Nah, ada syarat simetri, monotonisitas, tapi belum sempat dibahas ya kemarin ya, karena sampai banyaknya mungkin seperti itu. Lanjut. Ini juga saya ngambil dari kelompok 4 ya, berdasarkan catatan 3.1 T komposisi. Ini karena nanti muncul lagi di sini, sambil mengingat kembali bahwasanya ini T itu sama dengan T min ya. Untuk kasus khusus ada beberapa T-norm yang populer, ada minimum T-norm, T min X, Y, X mid Y, kemudian Lukasiewicz T-norm, TL ya, yang mana TL X, Y didapatkan dari maksimum dari 0 dan X plus Y min 1. Nah, di sininya yang kita gunakan, yang dibahas di sini nanti. Nah, karena ada simbol-simbol ini. Ini bacanya apa Bapak Ibu? Kemarin. T komposisi ya. Oke. Suatu relasi fazi R dikatakan T transitif jika ini ada R. Ada yang kurang. Ada yang kurang. R. Iya, kalau nggak salah R ya. R memuat T komposisi R atau ekuivalen dengan untuk setiap X, Y, Z anggota dari semesta X, R, X, Z itu lebih dari atau sama dengan T, R, X, Y, dan R, Y, Z. Sebagai contoh, untuk R dikatakan TL, Lukasiewicz T-norm, transitif jika berlaku demikian.
Untuk setiap X, Y, Z anggota dari semesta X, R, X, Z lebih dari atau sama dengan R, X, Y tambah R, Z min 1. Tuh. Nah, ini juga disebutkan, ini ada T-nya, kurang ini T-nya. T sama dengan T min. Ini loh. Iya. Nanti revisinya kita upload kembali. Ini ada contoh 8 yang mungkin lebih untuk memudahkan ya Bapak Ibu di dalam memahami transivitas dengan tenom minimum. Di sini diberikan relasi fazi R yang mana himpunan semestanya A, B, C, A, B, C, demikian. Kita untuk memeriksa T minnya untuk transivitas ini kita harus memverifikasi tadi, karena kan tadi ada demikian ya, ekuivalen ini. Maka kita harus mencari RXZ, RXY, RYZ. Kita memverifikasi ini. RAC, AC berarti sini 0,5. RAB, AB 0,7, RBC 0,8. Minimum dari 0,7 dan 0,8, 0,7. Ketika di sini ternyata RAC kurang dari ini ya, nggak memenuhi, kurang dari 0,7, maka di sini R tidak T-min transitif itu. Jadi nggak memenuhi ini T-min transitif. Bagaimana untuk yang T-nom Lukasiewicz ini atau TL ya? Kita kalau untuk yang contoh 9 ini terkait tentang T-nom Lukasiewicz ini TL. Kalau itu maka kita harus memverifikasi yang kedua tadi, yang ini. Maka sama, kita mencari misalkan AC, RAC juga 0,5, RAB 0,7, RBC 0,8. Kalau kita jumlahkan RAB ditambah RBC 0,7 tambah 0,8, 1,5 kurangi 1, 0,5 karena berlaku. Maka ini, tapi nanti tetap harus di yang lain, bisa diverifikasi yang lain selain ini. Itu Bapak Ibu. Lanjut. Jangan, nggak usah ke bawah. Yang definisi 3.8 ini saya revisi Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena ini dasarnya adalah dari bentar, saya di sini ya. Definisi 3.8 hanya ini, bukan pembuktian. Kalau yang definisi 3.8 ini adalah R kalau tadi memenuhi sifat yang pertama, R refleksif, simetris, transitif, maka R ini disebut dengan relasi ekuivalen. Seperti ini. Ini ada contohnya. Misalkan kita memiliki himpunan semestanya X adalah beranggotakan A, B, C. Ini apakah maka ini perlu kita verifikasi sifat refleksifnya. R11 atau RAA, RBB, RB, C, itu 1, maka ini memenuhi diagonal utamanya sama dengan 1, maka memenuhi refleksif. Simetris berarti matriknya matrik simetris ya Bapak Ibu ya. R X, Y sama dengan R Y, X. Berlaku, maka ini simetris. Transitif juga sama. Yang transitif kita bisa menggunakan ini proposisi tadi. Terpenuhi, ini bisa diverifikasi yang lain ya Bapak Ibu. Dari sini memenuhi relasinya relasi ekuivalen untuk fazi. Seperti itu. Berarti ditekan lagi. Ekuivalen ada 3 syarat. Iya. Lanjut proposisi 3.9. Oh nggih. Nggih. Baik. Atasnya. Ini contoh relasi memenuhi relasi ekuivalen. Harus memenuhi 3 syarat. 3 syarat relasi refleksif, simetris, dan transitif. Terus ABC itu apa misalnya? Oh ini apa namanya? Hanya indikator menunjukkan. Kalau matriksnya yang ini, Prof. Bukan, misalnya di sini apa ABC. Oh. Relasinya apa ya? Boleh. Kalau ada bilangan relasi apa? Oh, bilangan lebih dari sama dengan. Iya. Lebih dari. Yang ketiganya yang ekuivalen. Ketiganya.
ketiganya ekuivalen itu Apa ya? 9 kuadrat Lebih nggak? dari sama dengan Iya. Loh, sama dengan ini gimana? Iya, sama dengan. Sama dengan Relasi sama dengan, Bro. Gimana? Ekuivalen. Sama dengan. Terus misalnya A-nya diberi 2, Hanya 2. B-nya 3, C-nya 4. Hanya 2, B-nya 3, ini 4. sama dengan Terus saya buat relasi. relasi. R-nya relasinya apa? Matrik Oh iya, misalkan relasinya relasi lebih sama dengan sama-sama Relasi sama dengan dengan gitu. berarti 2 sama dengan 2. 1. A. Sama dengan 2 kan 1. Jadi ini 2, 2 sama dengan 2. ini 1, 0,7. Ya kok 0,0. ini 0, 0. 0. Enggak harus 0. Nggak harus 0 ya, Bro? Sembarang. Iya. Kan 2 dan 3 dekat. Oh iya, kalau alfakat bisa. baru 0 ya. 0,2. 0,8 bisa. Deket, Pak. Deket banget Mas sama Oh saya. iya. 2 dengan 3 deket. 0,8 boleh, 0,2 kan 4. 4 ya. 4, 4. Terus itu berarti 0,8. 0,8. 0,8. 2 dan 4, 0,4. 0,4, 0,8. Ini, Bro. Iya. Ya, memenuhi nggak ya? Ini Kalau iya, kalau reflektif iya. secara simetris iya. Simetris iya. Iya. Transitif. Transitif sebentar. Bentar. Kita harus membuktikan Yang agak lama transitif. Iya. Kalau transitif Kalau transitif kayaknya ya. Selama diagonal atas dan bawahnya, triangular atas dan bawahnya sama, transitif. Iya ya. Transitif. Iya. Transitif, Bro. Iya, nggih, Bro. Terima kasih. Ya, kasih. Boros ini ya. Coba. Baik, demikian presentasi dari kami terkait Itu yang ya, yang transitif, yang tidak refleksif. kalau tidak refleksif berarti ada diagonal utama yang Ya, tidak. apa, contohnya? Oh, tidak refleksif Atau itu tidak sensitif, tidak tidak transitif. yang tidak refleksif ya nama diagonal nggak satu. ini contoh yang tidak transitif. Di sini bilangannya apa? Itu tidak transitif transitif. Oh, ayo. Oh, kalau direlasikan Bilangannya, relasi bilangan yang tidak transitif. Kasih bilang kurang dari kurang dari sama kurang dengan dari. Jadi dia transitif. 2 kurang lebih 1. Oh iya transitif. transitif ya, kurang dari. Transitif. Dua jadi sendiri. Iya. Kalau tidak sama dengan transitif. Oh. Iya. Tidak sama dengan transitif. Iya, transitif. Sama dengan tidak sama dengan Iya, transitif. 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 0,7 Kan 2 tidak sama dengan 2. 1 ambil 2 enggak sama dengan Enggak transitif. Tidak sama dengan C. tidak sama. 2 tidak sama dengan 2 kan salah. Berarti dia 0. Diagonal utamanya Iya. bukan 1, pasti tidak transitif. tidak reflektif. Transitif juga 1. Tidak transitif. Baik, Tidak Kalau transitif. tidak transitif kok tidak. Oh iya. Pasti tidak. Tidak ekuivalen. pasti tidak ekuivalen. Tidak ekuivalen. Nggih. Tidak sama dengan tidak. Nggih. Nanti bisa diberi Nggih. contoh. Misalnya berapa? 2, 2, 3, atau apa? Nggih. Terima kasih. Baik. Oke, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam.